I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mualfi Abdillah Nasution. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan sebuah novel saya yang berjudul Laskar Pelangi, yang dimana mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP, dan menyebut diri mereka itu sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian-bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah satu anak perempuan yang bernama Flo, yang dimana seorang anak perempuan ini yaitu seorang murid pindahan. Keterbatasan yang ada bukan membuat mereka itu putus asa, melainkan mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Kemudian Laskar Pelangi ini merupakan buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Buku berikutnya adalah Sang Pemimpi dari Eden Shore dan Mariamah Karpov. Buku ini juga tercatat sebagai buku sastra Indonesia terlaris, bahkan banyak peminatnya. Cerita dari Laskar Pelangi ini terjadi di desa Gantung, yaitu tepatnya di Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Departemen Pendidikan Budaya Sumatera Selatan. Jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang menjadi upacara pembukaan. Akan tetapi tepat ketika Pak Harpan, sang pemimpin sekolah, yaitu sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dari ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Dari sanalah dimulai cerita mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harpan, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Akiong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan oleh guru mereka yang bernama Bu Mus. Kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas, yang diprotes keras oleh Kucai. Kejadian ini temukannya bahkan bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama kali Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km itu pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka pun diberikan Bu Muslimah akan kesenangan mereka terhadap Pelangi, pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya pembalasan dendam Mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangan pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada karnaval 17 Agustus. Dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan Dr. Andes Zulfikar, guru sekolah kaya yang berijazah dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Kemudian Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawan-kawannya ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Einstein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan, dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian, di mana Ikal yang berjuang di luar pulau Belitung
yang kembali ke kampungnya. Kisah indah ini diringkas dengan kocak dan mengharukan, bisa merasakan semangat masa kecil anggota 10 Laskar Pelangi ini. Kemudian terdapat tokoh dalam novel ini, yaitu anggota Laskar Pelangi yang bernama Ikal. Itu tokoh aku. Dalam cerita ini, Ikal yang selalu menjadi peringkat kedua memiliki teman sebangku bernama Lintang. Ia merupakan anak terpintar dalam Laskar Pelangi. Lintang teman sebangku Ikal yang luar biasa jenius. Kemudian Sahara itu satu-satunya gadis dalam anggota Laskar Pelangi. Sahara juga adalah gadis yang keras kepala, berpendirian kuat, yang sangat patuh kepada agama. Kemudian Mahar ini seorang pria tampan bertubuh kurus. Ini memiliki bakat dan minat besar pada seni. Pertama kali diketahui ketika tanpa sengaja Bu Muslimah ini menunjukkannya untuk bernyanyi di depan kelas saat pelajaran seni. Syahdan itu seorang anak nelayan yang dimana cerita ini tak pernah menonjol. Kalau ada apa-apa ya pasti yang paling tidak diperhatikan. Kemudian Kucai ini ketua kelas panjang generasi sekolah Laskar Pelangi. Laki-laki ini sejak kecil terlihat bisa menjadi politikus dan akhirnya diwujudkan ketika dewasa. Ia menjadi ketua praksi di DPRD Belitung. Kemudian Borek ini seorang pria besar mania otot. Borek selalu menjaga citranya sebagai laki-laki macho. Ketika dewasa ini menjadi kuli di toko milik Kiong dan Sahara. Trapani yaitu seorang pria tampan yang pandai dan baik hati. Ia sangat mencintai ibunya. Apapun yang ia lakukan harus selalu didampingi oleh seorang ibunya. Seperti misalnya ketika ia akan tampil sebagai band yang dikomando oleh Mahar, ia tidak mau tampil jika dia tidak ditonton oleh ibunya. Kemudian Harun ini seorang pria yang memiliki keterbelakangan mental. Ini memulai SD, sekolah dasar, ketika ia berumur 10 tahun. Laki-laki jenaka ini senantiasa bercerita tentang melahirkan 3 anak yang masing-masing berbelang. 3 pada tanggal 3 kepada Sahara. Dan senang sekali menanyakan kapan libur lebaran pada Bu Muslimah. Adapun tokoh-tokoh lain dari cerita novel Laskar Pelangi tersebut terdapat dari Ibu Muslimah. Bu Muslimah ini seorang ibu guru bagi Laskar Pelangi. Ia wanita yang lembut dalam mengajar di Laskar Pelangi dan merupakan guru yang paling berharga bagi mereka. Kemudian Pak Harpan ini seorang kepala sekolah dari sekolah Muhammadiyah. Ia adalah orang yang sangat baik hati dan penyabar. Meskipun murid-murid awalnya takut melihatnya. Kemudian Floriana ini seorang anak tomboy yang berasal dari keluarga kaya. Dia merupakan murid pindahan dari sekolah yang kaya dan sekaligus tokoh terakhir yang muncul sebagai bagian dari Laskar Pelangi. Awal pertama kali masuk sekolah, ia sempat membuat kekacauan dengan mengambil alih tempat duduk Trapani, sehingga Trapani yang malang
terpaksa tergusur. Ia melakukannya dengan alasan ingin duduk di sebelah Mahar dan tak mau didebat. Kemudian Aling, itu seorang yang memiliki cinta pertama Ikal yang merupakan saudara sepupu Kiong. Aling yang cantik dan tegas ini terpaksa berpisah dengan Ikal. Kenapa? Karena harus menemani bibinya yang tinggal sendiri. Mungkin itu saja cerita dari novel Laskar Pelangi. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Muafi Abdillah Nasution dari kelas 12 MIPA 1 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.